Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islamit Winda, jamaah Islamit Winda yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi hari ini tema kita luar biasa. Temanya adalah benarkah cuma aku di hatimu? Cici, amin ya. Mudah-mudahan semua yang lagi menyaksikan ini cuma hadiah hati suami, cuma dia doang, istrinya doang seorang, Masya Allah yang paling disayang. Nah sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan melihat lagi sebuah video tayangan. Di mana video tayangan ini ya sempat viral juga. Ini tentang istri yang harus ikhlas menerima suaminya menikah lagi. Ini di tayangannya. Iya, jadi kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat gambaran tadi, nggak ada yang namanya istri itu hatinya nggak terluka pada saat suaminya menikah lagi, walaupun di mulutnya sudah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Nah ini sebagai sosok istri pasti berat banget nih ya, menerima takdir bahwa suaminya ini harus berpoligami gitu loh. Dan harus mengikhlaskan suaminya untuk berbagi atau dibagi gitu ya. Nah tapi apakah benar nih apabila istri ya bisa mengikhlaskan suaminya untuk berpoligami, ini jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih sama Ustazah Lulung ya. Gimana caranya kalau udah terlanjur ini bisa ikhlas, dan kalau sampai nggak ikhlas bagaimana? Kalau udah terlanjur ya Allah nggak usah ditekanin juga, pakai digaris bawahin lagi kalau udah terlanjur. Soalnya, kalau sampai nggak ikhlas terus bagaimana? Apakah nggak dapat jaminan surga? Penjelasannya mohon izin. Tafadhol ya. Mohon izin Ustadz semuanya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Yang namanya poligami itu kalau kita ikhlas ya pasti jaminannya surga. Apapun kalau ikhlas insya Allah jaminannya surga. Apalagi surga pintunya sih banyak. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu poligami. Terserah kita mau pilih pintu yang mana. Apalagi kalau kita rajin baca doa sudah wudhu, pintunya banyak. Nah ketika kita sudah terlanjur nih ngomongnya nih ya. Tapi kita nggak ikhlas, ya manusiawi, namanya juga perempuan. Karena apa? Pengen ikhlasin tapi dia kesel. Dia nggak kesel tapi ini adalah perintah Allah. Nah ini gimana kalau dia terlanjur? Balik, ada dua pilihan. Pilihan pertama bertahan, karena apa? Karena kita menginginkan surganya Allah. Kan suami bukan milik kita, suami miliknya Allah. Begitulah kalau hati kita yang namanya udah ikhlas banget. Kenapa? Bisa kita sayangi tapi tidak bisa kita miliki. Karena laki-laki bisa aja diambil sama Allah, bisa aja diambil sama orang lain. Seperti itu. Tapi yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 229, kalau kita emang udah gak bisa ikhlas, gak bisa yang namanya menjalankan hukum-hukum Allah, fa'in hiftum ya, jika kalian khawatir, takutnya gue ikhlas tapi ternyata gak ikhlas. Ternyata bukan pahala malah jadi dosa. Kenapa? Hati gertek ya kan, hati ngomel. Siapa yang ikhlas coba? Maka fa'in hiftum alla yuqima hududallah, jika kalian takut nggak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, pengen ikhlas, pengen begini, ya kan? Fala junaha alaihima, maka nggak apa-apa untuk keduanya, yaitu ngapain? Fimaf tadatbi, yaitu si perempuan minta hulu, apa tuh? Ya udah deh, saya udah berusaha nih. Setahun 2 tahun pengen ikhlas, ternyata gak bisa bang. Udah deh bang, kita pisah aja deh bang. Saya gak bisa, misalnya kamu, saya cinta kamu, kamu cinta aku. Ya tapi saya gak bisa bang, saya hulu aja deh bang ya. Saya kembalikan mahar deh. Ini namanya kita yang mengalah. Tapi kalau ternyata kita masih cinta gimana? Ya ini nih, cinta itu buta. Love is blind, kan? Buta jadinya kagak kelihatan apa-apa. Kenapa? Karena dia buta, karena dia buta jadinya apa? Jadi dia berpikir ya udahlah nggak apa-apa lah aku diduain, terserah deh yang penting aku cinta sama dia. Yang penting tadi udah guru kita nyatakan dia bisa adil, bisa ngasih nafkah, bisa ngasih ini dan itu. Kalau memang kita bisa menghadapinya. Kenapa? Jangan bohongi hati kita. Mintalah kepada Allah, ya Allah kan udah terlanjur aku coba deh ya Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balik hatiku, membolak-balik hati suamiku, tetapkan aku dalam agama ini. Ini adalah ajaranmu ya Allah, ya Rasulullah. Aku pengen coba. Tapi di tengah jalan gak bisa, ya udah, jangan paksakan kehendak itu. Bahagia itu, surga itu cuman ada yang tidak hanya di satu pintu saja, tapi banyak pintu-pintu surga. Miftahul jannah, kunci-kunci surga banyak. Bukan begitu guru?
ada sholat, ada sedekah, ada kesabaran, ada keikhlasan, ada ngurusin anak, ada ngurusin suami. Banyak. Emang pintu cuma ituan doang? Mau masuk pintu mana? Kak Fadli? Hah? Kok nanya saya? Kali mau masuk pintu poligami. Saya semua pintu deh insya Allah. Insya pengennya Allah. bisa Apalagi masuk. sebagai, iya bener ya guru ya. Yang namanya seorang istri ketika menyenangkan dilihat, diperintah dia taat. Maka dia akan masuk dari pintu mana yang dia suka. Tinggal kita yang pilih. Miftahul jannah. La ilaha Jadi lagunya gini. illallah. Miftahul jannah. Oh gitu. La ilaha illallah. Jangan diganti-ganti nadanya. Nada bisa dari mana aja. Yang penting kita kunci surga Iya, adalah benar. la ilaha illallah. Nadanya dari mana aja yang penting kita masuk. Mudah-mudahan berkah ilmunya. Barakallah semuanya. Alhamdulillah. Lila, nada boleh dari mana aja, tapi jangan yang fals juga katanya yang dipilih. Oh, mana gak terima lagu kesukaannya. Iya, lagu lagu kesukaan. kesukaan. kesukaan saya. Iya, Masya Masya Allah, Allah, terima. luar biasa. Nah ini kita luruskan lagi nih, kita kembali lagi nih buat semua jamaah Islam itu yang lagi menyaksikan hari ini nih, Masya Allah ya. Banyak orang yang gak setuju yang namanya mungkin poligami, oh ini apa segala macam. Jadi kita sepakat dulu semuanya, semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnah. Benar Ustaz Syam ya? Betul, tapi tidak semua sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan. Masya Allah. itu. Nah bahkan Allah menekankan di dalam surah An-Nisa ini dijelaskan oleh Allah. Kalau seandainya mau menikah 1, 2, 3, 4 boleh. Asalkan ya bisa berlaku adil ya kan, bisa segala macam dan lain-lainnya. Jadi harus dijelaskan semuanya itu Allah menekankan seperti itu gitu loh. Karena memang gak gampang gitu loh. Iya, Kalau seandainya soalnya memang tidak bisa. Ya laki-laki sholatnya udah seperti Nabi enggak? Allahu Puasa udah kayak Akbar. Nabi enggak? Masya Kalau Allah. giliran poligami pengen kayak Nabi. Ya Kalau giliran Allah. sholat udah jadi kayak Nabi enggak? Ke masjid begitu. Jadi ngomel. Jadi yang ngotot dari tadi kalau masalah beginian nih. Nah sekarang nih mungkin bisa dijelaskan nih ya sama Ustadz Syam, mohon izin nih tafadhol Ustadz Syam, bagaimana seperti kisah Rasulullah SAW yang mampu berbuat adil kepada istrinya. Karena memang ini diperbolehkan ya, Ya. tapi sangat ditekankan kalau nggak sanggup jangan kan Ya, gitu. betul. Mohon izin tafadhol Ustadz Syam. Tabe guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Zalulung, serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beliau memiliki 100 orang istri yang akan beliau gauli pada satu malam yang sama. Jadi beliau bernazar, ya Allah malam ini saya akan bermalam dengan 100 orang istriku dan semuanya akan melahirkan anak. Namun ternyata tidak ada satupun yang melahirkan anak kecuali 1 orang daripada istrinya. Jadi dari 100 orang yang tidur bersama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, hanya 1 orang istri yang melahirkan anak dan anaknya pun tidak sempurna. Atau ada kekurangan daripada anak yang lahir. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkan insya Allah pada saat itu. Lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Daud alaihissalam istrinya 100. Nabi Sulaiman alaihissalam itu istrinya 700, bahkan ada yang mengatakan 1000. Namun Allah Ta'ala alam, memang ada doa dalam Al-Quran yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di. Ya Allah kasih aku kekuatan, kasih aku kerajaan yang tidak ada lagi orang yang punya kerajaan setelahku nanti. Maka subhanallah memang wajar kalau Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatannya, dengan fisiknya, dengan ilmunya, dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Namun tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tradisi banyak istri ini sampai juga kepada zaman jahiliyah pada saat itu di Arab, ya. Pada saat itu orang Arab istrinya banyak, ada yang sampai 10, ada yang sampai 20, maka turunlah ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka turunlah ayat, nikahilah wanita tersebut 2, 3 atau 4 sampai 4. Maka subhanallah ternyata ayat ini turun untuk mengurangi jumlah istri. Bukan dalil untuk menambah istri. Jadi ayat ini turun untuk mengurangi jumlah istri. Karena orang Arab pada saat itu 10 orang istrinya, 15, 20. Berarti ini dalil untuk mengurangi istri, bukan dalil untuk menambah istri. Tapi di zaman sekarang ini dipakai untuk dalil menambah istri. Ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'.
Lalu Al-Quran mengatakan, fa'ilam ta'adilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil, maka satu itu lebih baik untukmu. Bagaimana sih Nabi itu berlaku adil? Nih banyak sekali kisah-kisah tentang Rasulullah SAW. Termasuk yang kami bawakan di segmen sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW berlaku adil waktunya. Sampai-sampai salah seorang istri Rasulullah mengatakan, berikan saja waktuku kepada yang lebih muda. Kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Yang kedua, Rasulullah itu pernah ditegur oleh satu surah dalam Al-Quran. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking adilnya terhadap istri-istri beliau, Rasulullah mampir ke rumah yang satu, ke rumah istrinya. Lalu di rumah istri beliau tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihidangkan minuman kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ada madu dan sebagainya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminumnya, Rasulullah itu sering telat keluar dari rumah tersebut. Karena minuman kesukaannya, mungkin keenakan minum Rasulullah. Akhirnya Rasulullah keluar rumah disinggung sama yang lain. Wah pasti dari sini, telat lagi nih, jatah gue diambil lagi nih, ya telat lagi nih. Oh akhirnya Rasulullah SAW merasa, oh ternyata gara-gara minuman ini. Maka kata Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan pernah meminum minuman itu lagi. Turun ayat, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi saking takutnya enggak adil dalam pembagian waktu, itu pernah mengharamkan satu makanan atau satu minuman untuk dirinya sendiri, namun ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak gitu. Kalau udah halal ya halal, kalau haram ya haram. Sama dengan kasus poligami ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari ataupun menyinggung perasaan, kalau memang tidak mau poligami, jangan mengatakan saya tidak setuju dengan poligami. Jangan, tapi katakanlah saya setuju dengan syariat poligami, namun saya tidak mau dipoligami. Kembali kami tegaskan, apapun yang dilakukan Rasulullah itu menjadi sunnah. Benar kata Mas Fadli tadi, tapi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dianjurkan juga untuk kita umatnya. Kenapa? Karena mungkin kita nggak sesanggup Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Jadi benar kata Ustaz Lulung juga, ilmu kita tidak seperti Rasulullah. Jadi tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu memang sunnah, tapi Jadi kita gini, bisa lakukan. konsepnya begini, semua yang diperintahkan Nabi lakukan. Betul. Tapi tidak semua yang dilakukan Nabi kita bisa lakukan. Masya Allah, Itu. luar biasa. Cakep. Jadi gitu boleh. Boleh, kalau lagi. Masih aja. Ya udah deh, ini udah banyak yang ngirim pertanyaan nih jamaah yang di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @z.give21. Bukan anak saya tapi ini. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya kita mengikhlaskan kesalahan yang diperbuat oleh pasangan? Dan adakah doa khusus untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tanpa adanya orang ketiga? Jazakumullah. Ahsanal zala. Bismillahirrahmanirrahim. Belum juga ditunjuk, ya Allah udah jawab aja. Ya udah satu mana deh. Ya silakan. Kelamaan sih. Iya. Durasinya nanti Sabar jauh. dong. Ya Coba kan lihat. kita kan lagi baca. Sisa 1 menit Pak. Oh iya benar. Cara mengikhlaskan kesalahan yang diperbuat oleh pasangan, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaan. Jadi maafkanlah. Maafkan. Bagaimana cara memaafkan? Memposisikan diri kita pada posisi beliau. Tidak semua artinya manusia itu tidak akan mungkin luput dari kesalahan dan kehilapan. Jadi bukalah pintu maaf. Kalau orang berimpak, artinya berkah. Tak kala seorang memaafkan akan Allah angkat derajatnya. Dan ketika orang dalam hal ini bisa menjaga dirinya, bisa memaafkan, yakinlah engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan pelajaran besar buat kita semua, doakan suami senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Masya Allah. Karena bisa jadi dia tidak mampu, tidak mau, tapi gimana nih? Ya. Bisa jadi dia sudah menjaga diri, Betul. tapi ternyata karena dipancing, digoda, bahkan bisa jadi tanda kutip, Tapi itu, bisa jadi ada kan pakai sihir dan sebagainya. oh iya, tapi istri saya itu selalu gitu Ustadz. Jadi kalau Apa tuh? seandainya dia lagi kesel sama saya, Ya. terus dia lagi cemburu sama saya, Ya. dia justru malah mendoakan saya. Harusnya mendoakan. Iya, Masya Allah, luar Doa yang biasa. paling bagus doanya malaikat Jibril, ya Majidu, ya Wahidu, la tuzil anni nikmatan anam tabi alayya. Masya Ya Allah, janganlah engkau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepadaku.
Masya Kan Allah. itu nikmat. Benar, Jangan benar, sampai benar, tercabut. benar, benar. Terima kasih banyak Ustaz Iya, Maulana ya Allah. ilmunya. Maaf ya tadi Allah. aku keceplosan laut. Enggak, saya kan juga belum nunjuk tadi udah jawab aja. Gue lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Ustazah, setelah 6 bulan ya saya dalam kondisi lagi hamil 5 minggu, suami saya marah-marah di dekat tempat usaha. Saya langsung menangis mendengar perkataan suami dengan nada tinggi. Saya pergi tanpa pamit ke rumah orang tua. Sering saya direndahkan sama suami sendiri. Soal nafkah diungkit-ungkit. Chat di WA saya digugat cerai. Tapi tiap komunikasi pasti yang dibahas soal buku nikah, mau daftar online, cerai. Solusinya gimana Ustadz Ustazah? Mohon penjelasannya. Nah ini Ustadz Syamdu nih kayaknya ini pernikahannya masih baru nih kayaknya. Jadi secara lisan kalau suami sudah mengatakan talak ya talak gitu ya, secara lisan. Namun yang kami tangkap daripada pembicaraan atau daripada pertanyaan daripada ibu, maka ini masih bisa diperbaiki. Dia lagi hamil 5 minggu. Ya, dari hamil 5 minggu, maka dia dalam keadaan hamil dia bisa mengembalikan pernikahannya atau memperbaiki pernikahannya dengan cara memanggil walinya. Memanggil walinya bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan suami, tidak. Memanggil walinya untuk mendamaikan. Siapa yang menikahkan pada saat itu, maka itulah yang berhak untuk mendamaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah yang namanya bukan ribut, bukan bertengkar, tapi Ibunda Aisyah yang ya seperti itulah, mungkin cemburu atau apa. Lalu mereka yang namanya memanggil daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu walinya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk mendamaikan keduanya. Jadi ibu tadi ini cari solusi, gimana saya bisa kembali utuh rumah tangganya, saya masih sayang. Maka carikan orang-orang atau yang paling berhak adalah wali yang menikahkan kita atau saksi-saksi yang hadir di pernikahan kita untuk mendamaikan kita kembali menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk diluluhkan hati suami. Mungkin suami punya kekurangan tapi ibu juga punya kekurangan. Ketika ada kekurangan yang muncul, kita lebih baik melihat kekurangan kita sendiri. Betul. Bukan melihat kekurangan pasangan. Betul. Jadi ego ini kalau bisa taruh di belakang, Iya, jangan ego di depan. sama-sama turun, Baik suami gitu. ataupun istri. Kadang-kadang mungkin istri menyalahkan suami, sebenarnya istrinya sendiri yang begitu juga. Iya, introspeksi diri. Jadi sama-sama introspeksi diri, muhasabah ya. Benar. Ini Masya Allah. Nah sekarang ada pertanyaan lagi. Ini dia yang sering terjadi di Indonesia nih. Pertanyaan ini muncul gitu loh. Ustaz Syam ada pertanyaan ya. Sebenarnya sah nggak kalau suami menikah lagi tanpa izin istri? Apakah memang perlu izin istri? Terus kalau misalnya nggak dapat izin bagaimana? Udah terlanjur poligami. Nah ini penjelasannya seperti apa Ustaz Syam? Secara agama sah. Nah Tapi tuh. secara surat menyurat, nah ini nanti kita jelaskan setelah Jadi ada ilmu agama, maksudnya peraturan agama, ada peraturan negara kan gitu ya. Betul. Nanti dijelasin setelah satu ini. Betul. Yang di rumah jangan kemana-mana, siapkan catatannya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah.